Sengketa lahan kembali mencuat di Kalimantan Timur. Ketua Kelompok Tani Busang Dengan, Kemasiliu, menggugat Koperasi Dema Sinar Mentari, DSM, yang diduga berupaya mengambil alih lahan seluas 560 hektar yang selama ini dikelola kelompoknya. Kemasiliu menegaskan bahwa ia masih berstatus sebagai ketua resmi berdasarkan Akta Pendirian Kelompok Tani Busang Dengan nomor 25 yang disahkan pada tanggal 12 Januari tahun 2012. Namun, sejumlah mantan pengurus kelompok tani yang kini tergabung dalam koperasi DSM disebut telah menggelar rapat luar biasa, RLB, tanpa sepengetahuannya, yang berujung pada konflik hukum hingga pemidanaan terhadap dirinya. Saya sampai menanyakan sama penyidik tadi, apa masalahnya, kenapa saya ditangkap, kan gitu. Sempat berapa bulan, Pak? Hah? Sempat berapa bulan? Saya divonis 10 bulan. Oh, sempat disidangkan? Sempat Dan disidangkan. divonis selama Pengadilan vonisnya 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Apa isi vonis tadi? Karena dituduh katanya tuh dikatakan mencuri di lahan milik koperasi, mencuri buah milik koperasi. Padahal itu milik Padahal lahannya itu adalah milik kelompok tani Busang Dengan. yang menanam. Yang menanam memang yang saya katakan tadi itu bahwa ada kesalahan penanaman terhadap lahan tersebut yang dilakukan oleh PT Hamparan Perkasa Mandiri. Nah, itulah yang diselesaikan dan dimediasi oleh Pemkab pada tahun 2013. Sengketa ini bermula dari tuduhan kehilangan dokumen penting hingga dugaan pencurian buah sawit. Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Sangatta memvonis Kemasiliu bersalah dan menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara atas kasus pencurian buah sawit di lahan yang diklaim masih milik kelompok tani. Dua rekannya, Romel Kahang dan Egy Gustiar, juga divonis bersalah dengan hukuman masing-masing 8 bulan penjara. Kini, Koperasi DSM kembali menggugat Kemasiliu secara perdata melalui perkara nomor 24-PDT-G-2024-PN-SGT. Gugatan ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk mengambil alih lahan kelompok tani. Lahan milik kelompok tani Busang Dengan itu adalah milik koperasi. Dan kemudian koperasi ini melakukan upaya-upaya yang menurut kami adalah perbuatan yang melanggar hukum dan juga diduga dan patut keras diduga melakukan dugaan tindak pidana. Itu dengan cara melakukan pengambil alihan paksa lahan milik kelompok tani Busang Dengan. Salah satu caranya adalah membuat laporan palsu yang kami duga palsu itu kepada di kepolisian di Polsek Muara Ancalong. Padahal telah nyata-nyata secara terang benderang jelas bahwa surat asli lahan milik kelompok tani Busang Dengan itu ada di tangan klien kami sebagai ketua umum yang sah. Terkait hal tersebut kami sudah melakukan pelaporan berdasarkan SPPT itu sekitar kurang lebih 500 hektar, Pak. 560 hektar. 560 hektar. Jumlah petaninya Dengan jumlah kelompok tani itu sekitar 80 orang. Tim kuasa hukum menduga ada upaya sistematis untuk mengambil alih lahan ini dengan melibatkan mantan pengurus kelompok tani yang kini aktif di koperasi DSM. Surat hibah adalah tidak benar karena dia bertanda tangan di surat hibah juga. Bahwa para tergugat bersedia memulihkan nama baik penggugat yaitu Pak Kemasiliu dan Romel Kahang dan Egy Gustiar dengan cara membuat permintaan maaf melalui media baik online maupun tertulis selama 1 bulan berturut-turut. Itu yang kami tawarkan. Masyarakat kini menanti kepastian hukum dari kasus ini. Mengingat sengketa lahan seperti ini bukanlah hal baru di Kalimantan Timur, kita akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menghadirkan informasi terbaru untuk Anda. Saya, Indra, Indonesia Cyber, memberitakan.